Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, kita langsung aja mau bahas saham yang sekarang nih. Kalau teman-teman mau ngelihat analisa IHSG ke depannya, teman-teman tinggal lihat aja video sebelumnya dari video yang ini. Itu gue ada bahas tentang IHSG. Jadi kita mau bahas sahamnya langsung nih sekarang. Yang pertama saham yang kita mau cek ialah saham MAPA. Ya, saham MAPA. Nah, MAPA ini naiknya cukup baik ya, 6% dan dia itu kemarin cakep. Nah, sebetulnya saham MAPA di sini gua udah take profit waktu dia trading stop di sini, kena adalah harga di 4.000. Terus dia pullback, dia turun ke area resistance-nya yang becoming support gitu ya, dia turun. Dan MAPA ini waktu dia turun nih cakep banget, dia ada buyer perlawanan dan dia breakout dari di sini di 3.860. Nah, sekarang si MAPA ini naik ke 4.140. Nah, kenaikan dia yang 6% ini apakah kita boleh masuk? Ya, pertanyaannya kan seperti itu ya teman-teman. Apakah kita boleh masuk? Jawabannya belum. Kalau misalkan kita mau langsung masuk, menurut gue berbahaya. Nah, kalau misalkan kita ngeliat di sini tuh ada resistance yang menunggu si MAPA ini. Ya mungkin bisa berpotensi si MAPA 4140 ya sampai ke 4.240. Cuman ya berpotensi sampai sana dulu gitu ya. Kalau misalkan breakout barulah. Kalau misalkan kita entry besok langsung HK, maka upside kita emang cuma 2% gitu teman-teman, 2%. Lumayan ya, lumayan, tapi menurut gua lagi nggak apa ya namanya, nggak worth it lah buat sama resikonya, karena resikonya jauh di bawah sini. Jadi kapan kita boleh entry MAPA? Yang pertama kalau dia ngebreak ya. Yang pertama kalau dia ngebreak 4.300 ya. Kalau dia ngebreak 4.300. Ya, yang kedua, MAPA ini berpotensi bikin base baru ya kan. Ini kan support udah terbentuk. Dia udah bikin pola reversal. Nah, hopefully dia bikin cup and handle ya, atau pola reversal lah intinya, rounding bottom gitu ya. Nah, seperti ini. Habis dia kepentok, dia turun ya kan. Turun mungkin bisa sampai ke 3.840. Nah, beginilah ya. Ya, kita tinggal tunggu aja dia bikin base ini gak 3840. Nah, kalau misalkan dia turun di sini dan penurunan dia low volume, nah menurut gua itu peluang buat kita koleksi MAPA lagi. Coba kita lihat Fibonacci ya, pakai Fibonacci dari sini ke sini. Koreksinya si MAPA itu emang sangat teramat wajar, dia masih di 0,5 ya, masih di area-area range buy gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dia udah jebol ke 3420, menurut gua ntar dulu, karena dia berpotensi untuk nutup gap yang ada di sini, nutup gap di 3250. Nah, kalau dia 3250 itu di MA200 ya, kita tinggal lihat price action yang terjadi di sana. Apakah ada buyer yang melawan menahan MAPA? Yang penting jangan sampai dia close di bawah MA200. Nah, kalau misalkan sekarang posisinya untuk MAPA menurut gua bagus, dia lagi mau melanjutkan uptrendnya, kan dia lagi sideways. Nah, ini uptrend, apakah dia bisa ngebreak ke 4.300? Kalau dia bisa ngebreak 4.300, which is MAPA good banget sih menurut gua ya teman-teman, dan range-nya itu masih sangat jauh untuk MAPA. Jadi kalau dari stokastik ya, ini golden cross dikit lagi berada di area jenuh beli ya, harusnya turun dulu nanti ketika udah kepentok di resistance. Dari MACD ini cakep dah, golden cross masuk ke area plus, histogram plus terus. Kemungkinan besar bisa lah dia break ya, menurut gue sih kemungkinan besar bisa teman-teman dia ngebreak. Oke, nah bagikan pendapat kalian mengenai saham MAPA ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngeliat ke broksumnya si MAPA nih, kita cek ya. Nah, MAPA Big Akum ya, Big Akum. Nah, kelihatan hari ini itu foreign net buy ya, berapa nih dia, 3 miliar net buy, 4,7 miliar untuk foreign ya. Kita ngeliat average-nya itu ya 4.065 gitu. 4.065 itu berarti kan masih di area kisaran di sini nih teman-teman. Nah, di sini gua garisin. Nah, jadi kalau dia pullback ya, kita kalau hopefully dia dapat base price ke 3840 boleh. Tapi kalau misalkan kita emang mau entry ya, pokoknya dia mesti bikin konsolidasi dulu lah, konsolidasi dulu, karena dia ini naiknya udah cukup tinggi sih menurut gue. Jadi kalau dia langsung rally ke atas agak sedikit berbahaya. Nah, jangan FOMO, dia udah naik 17%, jangan FOMO gitu ya.
Tunggu dia bikin konsolidasi, bikin base-nya gimana? Contohnya kayak di sini tuh dia bikin base, candle mepet-mepet ya kan. Di sini tuh dia bikin base mepet-mepet gitu. Atau dia bikin triangle. Nah, sekarang kan kita lagi gambar dia bikin cup and handle, pentok bikin base di sini sideways, breakout entry gitu ya. Ya, coba kita lihat mapa ke depannya gimana. Bagikan pendapat kalian. Lanjut ke saham berikutnya LPPF. Nah, LPPF ini kan matahari. Nah, si matahari ini kalau di ngomongin tren, ya gua hapus dulu. Ngomongin tren sama mapa, megang mapa karena mapa posisinya sekarang udah bukan yang sideways nggak jelas. Dia candlenya udah berada di ketiga moving average 20, 100 dan 200 ya. Yang sekarang emang si LPPF ini lagi berpotensi mau nunjukin dia reversal. Nih, gue kayaknya bisa nih reversal. Karena dia konsisten tuh, bikin higher low terus. Ya, bikin higher low terus. Ini cakep nih, bikin triangle. Ya, dia terus bikin namanya ascending triangle, teman-teman di sini. Sebentar. Ini ngapain gue gambar lingkaran? Sebentar nih. Salah, sorry. Nah, di sini nih. Dibikin kan triangle pattern ya. Ini mana resistance yang gue tarik ini adalah resistance dia, supportnya yang dulu yang dijebol. Nah, jadi resistance kan. Kita tarik tuh. Ini ketemu loh. Ini resistance jebol jadi support ya. Nah, si LPPF ini ya dia harus bisa ngebreak MA200, nggak ada obat, mesti 4690 mesti ke break, 4650 lah at least. Kalau dia nggak ngebreak nggak bisa, teman-teman. Maka kita belum bisa bilang dia reversal valid atau enggak. Nah, sekarang MACD emang udah good, golden cross, tapi dia belum masuk ke area plus nih. Garis MACD nya histogram emang udah plus, dia good. Makanya kita tinggal tunggu dia break ke nih 4680 ya. Nah, 4680 ini harus dia break. Kalau dia ngebreak 4680 which is good. Ya, kalau nggak ngebreak menurut gua belum menarik untuk si LPPF. Dan kalau ngeliat stokastik dia dead cross, harusnya turun dulu. Nah, kita nggak tahu harusnya turun dulunya ini apakah dia masih bisa mempertahankan ascending triangle ya. Targetnya dia bisa ke 5060. Yang dimana ini adalah resistance dia juga. Gue tarik garis aja di sini tak. Ya, seperti ini. Tuh, resistance. Targetnya bisa. Kalau dia ngebreak 4680, kita boleh lah ya. Terus targetnya ke 5030. Ya, menurut kalian gimana untuk LPPF? Nah, kalau misalnya kita ngeliat broksumnya, kita tinggal lihat aja small distribusi. Hari ini foreign emang net buy tapi cuma 1,4 miliar gitu, teman-teman. Dan gue mau bilang LPPF ini ya masih sideways. Cuman dia emang menandakan ada tanda-tanda pengen reversal. Nah, bagikan pendapat kalian. Nah, lanjut ke saham berikutnya. Itu kita mau bahas saham MTEK ya, MTEK. Nah, si MTEK ini baru aja breakout nih dari pola cup and handle-nya dia. Teman-teman bisa lihat tuh ya. Ini gue gambarin biar makin jelas. Ini cup ya kan, handle-nya kecil nih, cakep. Ya, dan waktu dia bikin handle volumenya kecil loh. Teman-teman lihat waktu kita pentok turun 2 hari, volumenya makin tipis. Dan hari ini dia breakout kenceng. Volumenya gede. Nah, kalau seperti ini ya, kalau gue pribadi gue tungguin dia pullback dulu di 1145. Kalau dia pullback dengan low volume, catatannya harus dengan low volume, maka ya berpotensi lah kita boleh entry ya. Stop lossnya di berapa? Jebol MA50 stop loss, udah stop loss dulu. MA20 sorry ya, under 1030 stop loss ya. Targetnya sementara di sini MA100 18%. Kenapa? Karena kita ngelihat setiap dia kena MA100 dia turun ya. Dan gue mau ngingetin lagi untuk MTEK ini masuk porsinya juga jangan terlalu gede-gede amat, karena saham ini masih downtrend. Kalau si LPPF masih mending sideways, ini downtrend. Dia baru ada tanda reversal sedikit, tapi belum valid gitu ya. Kalau untuk MAPA kan udah uptrend tuh saham. Nah, untuk MTEK begitu. Money management harus bagus ya, teman-teman. Dan MACD emang cukup baik, naik terus konsisten. Histogram plus, naik ke arah plus. Stochastic udah golden cross, tapi dikit lagi di area jenuh beli. Ya hopefully dia turun dulu 1150, pullback, barulah terbang 18% targetnya. Coba kita ngelihat average-nya apakah di akumulasi big akumulasi average-nya dia itu di 1160. Jadi
terserah, harga buy itu bisa di 1160, 1150 ya. Tuh ya, kalau misalnya kita dapat 1150 menurut gue ya best price ya. 1160 sampai 1145 itu area buy ya, area buy. Tapi dengan catatan harus dengan low volume ya. Waktu dia pullback kita lihat dulu price actionnya yang terjadi gimana. Kalau dia udah turun terus pullback dan ada buyer dan dia bisa breakout 1180 itu lebih good lagi. Jadi confirm itu dia break pattern cup and handle ya. Nah seperti itu teman-teman. Hari ini dilihat kalau misalkan dari foreign ya distribusi 7 miliar ya, tapi RF beli, BK beli ya, tapi foreign tetap netnya net sell 7 miliar, tapi total semua big akumulasi. Oke, nah, ini untuk MTech. Lanjut ke saham berikutnya tuh SCMA. Ya, nah si SCMA ini tadi hampir bagus karena dia berhasil ngebreak resistance dia yang di sini. Nah, ya di sini di harga 240, tapi dia ternyata ditarik turun shooting star. Maka dari itu setiap breakout kita mesti ngeliat dulu dia berhasil gak close di atas itu. Kalau enggak berbahaya. Kemarin sebetulnya untuk short term untuk SCMA ini dia bagus karena dia breakout dari pola reversal dia yang di sini. Cakep kan? Bikin cup and handle, nge-breakout ya, terus dia pullback dengan low volume. Teman-teman bisa lihat pullbacknya low volume ya, terus ada kenaikannya sampai 240. Nah sebetulnya kalau aja misalnya hari ini dia close di atas 240 dengan volume ya SMA good, ternyata enggak, dan ya dia bikin base di sini, bikin konsolidasi. Jadi kapan kita boleh entry SMA ya? Kalau gue pribadi tunggu dia ngebreak valid 242, kalau nggak ngebreak sideways ya. Tapi sekarang posisinya SMA lebih bagus karena dia candlenya berada di ketiga moving average ya. Tapi kalau dia jebol nggak ngebreak ke atas, malah dia jebol ke bawah, lupakan SMA. Untuk MACD stokastik menarik banget coy, plus histogram golden cross, stokastik golden cross, dikit lagi jenuh beli, kayaknya dia bisa turun lagi ke 228 gitu teman-teman. Kalau kalian yang buy on weakness dia turun ke 228 gitu ya, sampai ke support di sini 226, mungkin boleh beli, tapi dengan catatan turunnya low volume. Gue ngingetin terus nih begini, turunnya harus low volume. Kalau turunnya volumenya lebih gede daripada dia naik, berbahaya. Oke, nah kita ngeliat SMA big distribusi hari ini, foreign distribusi cuman 616 juta ya. Kalau misalkan kita average mereka di 237, if beli 1,8 miliar, MG di 237. Kalau gue pribadi gue mau tunggu dia break 242, kalau enggak ya. Kalau kecuali kalau misalkan dia koreksi ke 228 terus low volume banget dan besok ada rejection candle hijau, nah boleh juga tuh. Tapi ini buat trade cepet aja ya. Kalau yang kayak gitu gue nggak pernah yang tahan lama kalau dia nggak berhasil break resistance kayak gitu. Bagikan pandangan kalian mengenai SMA. Nah lanjut ke saham berikutnya teman-teman, ERA. Nah si ERA ini gue mau bahas juga. Nah si ERA ini cakep ya, dia habis konsolidasi nge-breakout. Nah kemarin udah ada analisanya, cuman nggak tahu ya, gue lupa deh, kayaknya gue analisa pribadi deh. Nah ini teman-teman yang gue maksud, dia ketika naik dia bikin konsolidasi kayak begini, dia breakout cakep ya, dan dia breakoutnya bagus tuh, volumenya gede dan nge-breakout MA 200. Cuman sayangnya waktu dia merah dia opennya gap up ya. Kemarin 1 Februari close-nya di 470, tapi di 2 Februari dia gap up 490 ya, dan close-nya 476. Nah tapi gap up-nya dia good, dia nggak meninggalkan gap karena dia ditarik turun dulu sampai pullback ke MA 200, low-nya 460. Ini good candle-nya ya, dan hari ini dia naik lagi 4,6%. Nah untuk ERA gimana? Untuk ERA udah kelihatan jelas dia berusaha untuk reversal. Nah kalau untuk entry ada dua pilihan. Kalau teman-teman nunggu dia breakout 500, besok kan hari ini close 498, candle-nya bagus nih, Marubozu ya. Kalau mau entry di ngebreak 502 misalnya, lebih besar sama dengan 502, menurut gua oke juga gitu ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat, coba kita lihat dari stokastik
Stochastic menarik golden cross, MACD golden cross, histogram positif. Nah, coba kita lihat ke time frame lebih dalam karena kan ini candle-nya baru 2. Coba kita lihat selama 4 jam. Oke, selama 4 jam dia belum terlalu kelihatan banget. Coba kita lihat 1 jam. Nah, si 1 jam ini kelihatan bahwa ini beneran kelihatan reversal. Dia bikin apa teman-teman? Kelihatan ya ascending triangle. Oke, kelihatan ascending triangle. Targetnya dia ya dari time frame kecil begini itu bisa ke 548. Ini sorry gua nggak sampai bawah. Nah, sampai 546 ya, 548 area sini lah, 542 gua garisin ya. Ini kelihatan di time frame kecil. Nah, good ya, so, hopefully dia break 502. Nah, kayaknya kalau misalkan dia nge-break bolehlah kita jadiin watchlist. Nah, tapi lagi-lagi ya money management harus siap ya. Nah, kita ngeliat era era ini bro. Nah, big akumulasi, diakumulasi foreign tapi buang bareng 2,9 miliar. Hari ini average akumulasi mereka itu 491, DR beli 487, CC 491. Nah, kalau gua pribadi 502 nggak masalah banget. Tapi kalau emang besok dikasih turun dan kalian mau ambilnya di 490 ya boleh-boleh aja sih. Ya, tapi stop loss disiplin. Kalau jebol 460 ke bawah stop loss dulu. Kalau emang yang terat-terat cepet gitu ya. Tapi kalau misalkan emang range stop loss kalian agak lebih panjang, boleh stop lossnya di 450, jebol 450, karena moving average 200 itu masih di 458. Oke, nah itu untuk era. Bagikan pendapat kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan seperti biasa, mohon bantuannya. Jika lo suka sama video ini, boleh di like dan di subscribe. Oke semuanya, see you in the next video. Bye bye.